Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trafo tegangan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tete Gardiyono dari TL2A, NIM saya 190 10403, jurusan Teknik Elektronika, Program Studi Teknik Listrik. Ya, sekarang kita memasuki materi tentang trafo tegangan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian trafo tegangan. Trafo tegangan adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur atau meter, dan relay. Contoh gambar prinsip kerjanya seperti di bawah ini. Trafo tegangan memiliki prinsip kerja yang sama dengan trafo tenaga, tetapi rancangan trafo tegangan berbeda, yaitu kapasitasnya kecil 10 sampai 150 volt ampere karena digunakan hanya pada alat-alat ukur, relay, dan peralatan indikasi yang mengkonsumsi dayanya kecil. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Fungsi trafo tegangan. Fungsi dari trafo tegangan yaitu mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah, sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran. 2. Mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder yang tegangannya rendah untuk digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran peralatan di bagian primer. Selanjutnya, jenis trafo tegangan. Trafo tegangan dibagi menjadi dua, yaitu trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transformer atau disingkat VT. Disebut juga trafo tegangan induktif, terdiri dari belitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekundernya. Yang kedua, trafo tegangan kapasitas atau capacitive voltage transformer atau disingkat CVT. Trafo tegangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu capacitive voltage divider CVD dan inductive intermediate voltage transformer atau disingkat IVT. CVD merupakan rangkaian seri dua kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah pada primer. Selanjutnya, tegangan pada satu kapasitor ditransformasikan oleh IVT menjadi tegangan sekunder. Bagian-bagian tegangan trafo. Trafo tegangan jenis magnetik. Yang pertama, kertas atau isolasi minyak. Berfungsi mengisolasikan bagian yang bertegangan belitan primer dengan bagian bertegangan lainnya atau belitan sekunder dan juga dengan bagian badan atau bodi. Yang kedua, rangkaian elektromagnetik berfungsi mentransformasikan besaran tegangan yang terdeteksi di sisi primer ke besaran pengukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, expansion chamber merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak akibat perubahan level volume sebagai pengaruh temperatur. Jenis yang umum digunakan adalah metallic billow. Terminal primer adalah terminal yang terhubung pada sisi tegangan tinggi atau fasa dan satu lagi terhubung pada sistem pertanahan atau grounding. Struktur mekanikal. Struktur mekanikal adalah peralatan yang menyokong berdirinya trafo tegangan, terdiri dari fondasi, struktur penopang VT, dan isolator atau keramik atau polister.
Sistem petanaan. Sistem petanaan adalah peralatan yang berfungsi mengalirkan arus lebih akibat tegangan surja atau sembaran petir ke tanah. Contoh gambarnya seperti ini rangkaiannya. Yang pertama adalah primer terminal, yang kedua oil level cycles, yang ketiga oil, yang keempat force filling, yang kelima insulator, yang keenam lifting loop, yang ketujuh secondary terminal box, yang kedelapan natural end terminal, dan seterusnya. Trafo tegangan jenis kapasitif. Secara umum bagian trafo tegangan jenis kapasitif dapat dijelaskan sebagai berikut. Dielektrik. Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu minyak isolasi. Minyak isolasi berfungsi untuk mengisolasikan bagian-bagian pertegangan dan sebagai media dielektrik untuk memperoleh nilai kapasitasi dari dua kapasitor atau lebih sebagai pembagian tegangan yang terhubung seri. Yang kedua, kertas plastik film atau paper polypropylene film berfungsi sebagai media dielektrik untuk memperoleh nilai kapasitansi dari dua kapasitor atau lebih sebagai pembagian tegangan yang terhubung seri bersama-sama minyak isolasi. Yang ketiga, pembagian tegangan capacitive voltage divider C1 dan C2 kapasitor elemen dan adalah kapasitor pembagian tegangan capacitive voltage divider yang berfungsi sebagai pembagi tegangan tinggi untuk diubah oleh trafo tegangan menjadi tegangan pengukuran yang lebih rendah. Kapasitansi C2 lebih besar dari C1 dan terhubung seri. Fluorescence suppressed atau damping circuit adalah indikator penyesuaian tegangan medium voltage cox yang berfungsi untuk menyesuaikan supaya tidak terjadi pergeseran fase antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran pada frekuensi dasar. Trafo tegangan berfungsi untuk mentransformasikan besaran tegangan listrik dari tegangan menengah yang keluar dari kapasitor pembagi ke tegangan rendah yang akan digunakan pada rangkaian proteksi dan pengukuran. Expansion chamber merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak akibat perubahan volume sebagai pengaruh temperatur. Jenis yang umum digunakan adalah metalik atau rubber, bilauh, dan gas cushion. Terminal primer HVT adalah terminal tegangan tinggi, high voltage terminal, yaitu bagian yang dihubungkan dengan tegangan transmisi, baik untuk tegangan bus maupun tegangan pengantar terminal tegangan tinggi atau primer. Terminal sekunder adalah terminal yang terhubung pada sisi tegangan rendah untuk keperluan peralatan ukur dan relay. Pada box terminal sekunder terdapat juga komponen lain yang terdiri dari BG atau protective gap adalah gap pengaman. HF high frequency adalah terminal frekuensi yang berkisaran sampai puluhan kHz sebagai pelengkap pada salah satu konduktor pengantar dalam memberikan sinyal komunikasi melalui PLC. L3 adalah regulator petanaan yang berfungsi untuk meneruskan frekuensi 50 Hz. CE surge arrestor atau arrestor surja adalah pelindung terhadap gelombang surja petir. S adalah saklar petanaan, earthing switch, yang biasanya dipergunakan pada kegiatan pemeliharaan. Struktur mekanikal. Struktur mekanikal adalah peralatan yang menyokong berdirinya trafo tegangan yang terdiri dari fondasi, struktur penopang CVT, solator penyangga, porselen oscillator, tempat kedudukan kapasitor yang berfungsi sebagai isolasi, dan bagian-bagian tegangan tinggi. Sistem pertanahan. Sistem pertanahan adalah peralatan yang berfungsi mengalirkan arus lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir ke tanah. Contoh gambar seperti ini rangkaiannya.
Prinsip kerja CCVT, Coupling Capacity Voltage Transformer (CCVT), digunakan untuk instrumentasi khususnya pada peralatan-peralatan meter dan proteksi. Pada umumnya, kinerja CCVT sangat baik pada kondisi steady state. Prinsip kerja CCVT adalah menurunkan besaran tegangan primer menjadi besaran tegangan sekunder melalui kapasitor C1 dan C2 yang berfungsi sebagai pembagian tegangan voltage divider dan trafo tegangan sebagai penurun tegangan. Keluaran tegangan sekunder dirancang seakurat mungkin, sama dengan perbandingan rasio tegangan masukan di sisi primer dan segala kondisi operasi, yang dimana V1 tegangan tinggi, ekivalen input, VP-nya tegangan tinggi sisi primer CVT, FO-nya tegangan keluaran atau output, C1-nya kapasitor tegangan tinggi, C2 adalah kapasitor tegangan menengah, LC-nya ada induktansi Cox, dan CB impedansi beban. Pada keadaan tune-up steady state, kondisi ini dapat dipenuhi sesuai dengan desain dan penyetelan CCVT, namun akurasi CCTV akan menurun pada keadaan real transit, mengikuti komponen induktif, kapasitif, dan non-linearnya, seperti pada gejala peralihan switching operation, pemutus tegangan, PMT, atau pemisah PMS. Terjadinya sambaran petir langsung atau tidak langsung pada saluran transmisi tegangan tinggi, SUTT atau SUTAT, yang terhubung ke busbar gardu induk yang diikuti ataupun tidak diikuti kerusakan isolasi atau kerjanya arrestor. Oleh karena itu, pada menentukan perancangan instalasi meter dan proteksi harus mempertimbangkan beberapa karakteristik kerja CCVT dan kesalahan akibat arus ekstasi dan pembebanan burden CCVT tersebut. Kesalahan pembacaan pada meter dan proteksi dapat juga disebabkan terjadinya osilasi ferroresonansi yang diakibatkan yang pertama, apabila sirkuit kapasitansi beresonansi dengan induksi nonlinear inti besi. Gejala-gejala ini juga dapat terjadi pada kondisi operasi pemberian tegangan pada saluran tanpa beban yang diikuti fenomena tegangan lebih, sehingga dapat menyebabkan kerusakan peralatan atau penurunan tanahan. Yang kedua, pelepasan beban sebelum hilangnya gangguan hubung singkat temporer juga menyebabkan kondisi kritis terjadinya osilasi ferroresonansi. Bahaya tegangan lebih tidak terjadi selama periode gangguan hubung singkat, karena terjadi penurunan tegangan pada saat hubung singkat, namun sebaliknya pada saat hilangnya gangguan tegangan sistem dapat naik dan menimbulkan gejala ferroresonansi. Kesalahan trafo tegangan. Trafo tegangan biasanya dibebani oleh rangkaian impedansi yang terdiri dari relay proteksi, peralatan meter, dan kawat penghubung dari terminasi PT ke instrumen protection maupun meter. Kesalahan mengukur PT berdasarkan IEC 186 adalah sebagai berikut. Kesalahan PT didefinisikan sebagai E sama dengan KT dikali FV S min VP per VP dikali 100%, di mana KT-nya perbandingan rasio pengenal, VP-nya tegangan primer aktual, dan VS-nya tegangan sekunder aktual atau volt. Jika kesalahan trafo tegangan positif, maka tegangan sekunder lebih besar dari tegangan nominal pengenalnya. Jumlah lilitan yang lebih kecil pada pembebanan rendah dan negatif pada pembebanan besar. Selain kesalahan rasio, juga terdapat kesalahan akibat pergeseran fasa. Kesalahan ini bernilai positif jika tegangan sekunder mendahului tegangan primer. Untuk pemakaian proteksi, akurasi pengukuran tegangan menjadi penting selama kondisi gangguan. Berdasarkan IEC 600445, kelas standar akurasi dan pergeseran fasa CVT
untuk fungsi pengukuran proteksi seperti pada tabel 1 dan tabel 2 berikut. Jadi seperti ini tabel 1, batasan kesalahan tegangan yang penyimpan dan penyimpanan fasa untuk CVT pengukuran. Dan ini tabel 2, batasan kesalahan tegangan dan penyimpangan pada fasa untuk CVT proteksi. Lanjut, Failure Mode and Effect Annihilation atau disingkat FMEA adalah suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Pada buku pedoman pemeliharaan ini digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. FMEA PT atau CVT yang terdiri dari subsistem, functional failure, dan failure mode dilihat pada lampiran 2. Pedoman pemeliharaan, konsep assessment. Secara umum, kondisi CVT ditentukan oleh kondisi dari setiap subsistemnya. Informasi tentang sistem subsistem diperoleh melalui inspek level 1, inspek level 2, dan inspek level 3. Kontribusi dari masing-masing faktor penentuan ditentukan oleh hasil FMCA. Fungsi asesmen kondisi adalah untuk memberikan indeksi penurunan kondisi CVT. Skor kondisi pada sistem item inspek diperoleh dengan membandingkan hasil inspek terhadap norm untuk setiap item pengujian. Jadi seperti ini diagram asesmen kondisi CVT secara umum. Keterangan gambar. FMEA adalah Failure Mode Effect and Criticality Analysis. CCU, Session Carrying Unit, atau komponen utamanya kumparan primer dan kumparan sekunder. EMC, Electromagnetic Circuit, komponen utamanya inti besi. WF1, weighting factor masing-masing inspeksi untuk subsistem tertentu. WF2, weighting factor masing-masing subsistem. DL1, diagnosa level 1. In-service inspection adalah kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Dielektrik, yang pertama memeriksa rembesan kebocoran minyak, yang kedua memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga, yang ketiga memeriksa isolator dari keretakan flek, pecah, dan kelainan yang lainnya. Electromagnetic circuit. Yang pertama, memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga. Yang kedua, rembesan kebocoran minyak trafo pada seal isolator. Yang ketiga, memeriksa kondisi spark gap. Mechanical struktur. Yang pertama, memeriksa fondasi dari keretakan atau tidak. Yang kedua, memeriksa rumah VT atau CVT dari keretakan dan korosi. Yang ketiga, steel struktur VT atau CVT dari bengkok, longgar, dan korosi. Pertanahan VT. Inspeksi pertanahan VT dilakukan pemeriksaan kawat dan terminal pertanahan terhadap mesh grounding switch heart dengan kencangan dan sempurnaan. In-servant measurement adalah kegiatan pengukuran pengujian yang dilakukan pada saat peralatan sedang dalam keadaan bertegangan. Thermovision. Thermovision digunakan untuk melihat hotspot pada instalasi listrik dengan infrared. Thermovision dapat dilihat losses yang terjadi di jaringan. Semakin tinggi suhu hotspot yang terjadi, maka semakin besar loss yang terjadi. Loss dapat diakibatkan oleh sambungan yang kurang baik. Pemeriksaan dengan thermovision pada CVT digunakan untuk melihat titik-titik sambungan pada CVT. Thermovision dilakukan pada 1. Konduktor dan klem VT. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan suhu antara konduktor dan klem VT. Yang kedua, solator dan housing VT. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan hotspot atau hotspot di dalam VT. Thermovision dilakukan setiap 1 bulan kecuali untuk CVT 500 kV dilakukan setiap 2 minggu. Pada kondisi khusus, thermovision juga harus dilakukan pada instalasi yang baru beroperasi pasca dilakukan perbaikan atau pemeliharaan. Shutdown testing. Shutdown testing adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat peralatan dalam keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan. Tanahan isolasi. Pengujian tanahan isolasi digunakan alat ukur tahanan isolasi 5 kV untuk sisi primer dan 500 volt untuk sisi sekunder, berfungsi untuk mengetahui kualitas tanahan isolasi pada trafo tegangan tersebut. Pencatatan hasil pengukuran dilakukan pada saat 600 detik. Jadi ini contoh gambar pengujian tanahan isolasi. Tan, delta, dan kapasitansi. Pada trafo tegangan yang menggunakan minyak untuk isolasinya, minyak memiliki nilai konduktansi yang cukup rendah dan nilai kapasitansi cukup tinggi. Pengujian tangan delta dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai faktor disipasi dan kapasitansi dari VT. Pengujian dengan mode GST ground pada VT bertujuan untuk mengetahui nilai tan delta overval. Tegangan uji yang digunakan adalah antara 1 kV dan sehingga 2 kV. Tegangan uji disesuaikan dengan level isolasi terminal sisi netral IV. Jadi contohnya seperti ini, tan delta pada sisi VT. Dan ini adalah tabelnya, mode uji, tegangan uji, IV lead, LV lead, ground, objek pengukuran. Tahanan pertanahan. Pengukuran besarnya tahanan pertahanan menggunakan alat uji tanahan penatahan. Besarnya nilai tanahan pertanahan mempengaruhi keamanan personil terhadap bahaya tegangan sentuh. Rasio. Pengukuran rasio bertujuan untuk membandingkan nilai rasio hasil pengukuran dengan nilai pada nameplate. Pengukuran dilakukan dengan menginjeksi tegangan AC 2-10 kV pada sisi primer dan dibandingkan dengan output tegangan pada sisi sekunder. Pengujian ini hanya dilakukan ketika pemasangan baru atau setelah relokasi. Jadi seperti ini. Kualitas minyak. Berdasarkan standar IC 60422, trafo tegangan masuk dalam kategori D, instrument protection transformer lebih dari 170 kV, dan kategori E, instrument protection transformer kurang dari 170 kV. Pengujian kualitas minyak pada trafo instrumen hanya dapat dilakukan pada trafo instrumen jenis non-hermetically sealed. Pengujian kualitas isolasi dilakukan setelah VT 10 tahun beroperasi. Pengujian kualitas minyak sesuai standar IEC 60422 meliputi 1. Pengujian down voltage. Yang kedua, pengujian water contact, yang dimana F sama dengan 2,24 E pangkat min 0,04 TS. Keterangan F adalah faktor koreksi. TS adalah suhu minyak pada waktu diambil. Pengujian excidity. Minyak yang rusak akibat teroksidasi dan menghasilkan senyawa asam yang akan menurunkan kualitas isolasi kertas isolasi pada trafo. Asam ini juga dapat menjadi penyebab proses korosi pada tembaga dan bagian trafo yang terbuat dari bahan metal. Pengujian dielectric dissipation factor. Pengujian ini
bertujuan mengukur arus bocor melalui minyak isolasi, yang secara tidak langsung mengukur seberapa besar pengotoran atau pemburukan yang terjadi. Pengujian interfacial tension. Pengujian ini antara minyak dengan air dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan polar containment yang larut dan hasil proses pemburukan. Pengujian dissolved gas analysis. Pengujian DGA adalah merupakan suatu tool diagnosa untuk mendeteksi mengevaluasi gangguan pada peralatan tenaga listrik dengan cara mengukur beberapa kandungan gas di dalam minyak isolasi, meliputi gas nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, metan, eten, etilen, dan etilen. Jadi seperti ini tabel rekomendasi hasil pemeliharaan shutdown treatment. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.